aku bakal sharing ya, mungkin udah malam juga. Nah ini nih, kita bakalan mencoba e-learning, aku bakalan sharing tentang tes potensi akademik, dan Kak Indri bakalan sharing tentang tes bahasa Inggris. Sekarang aku dulu nih. Tentang tes potensi akademik ini kalian coba perhatikan gitu ya. Nanti bakalan banyak banget celah trik dan tipsnya. Nah ini kalau kalian ngitung manual lama banget. Contohnya 3,3 kalikan 3,8 sorry 3,8 kalikan 3, ini 4, ini 2, ini kalau kalian ngitungnya kayak gini bakalan lama gitu loh. Berarti kalian belum tahu triknya. Triknya adalah ini kita bisa cari nih pakai konsep distribusi atau asosiasi di matematika. Nah, 3,8 kali 33. Nah, ini ada yang kembar nih, 33 kali 2,1. Ya udah, keluarkan tuh 3-3-nya. Dalam kurung 3,8 plus 2,1. Nah, kemudian yang ini 17, ini sama nih. Ya, ini ada 17-nya juga. Jadi ditambah tuh 17, 2,1 ditambah 3,8. Nah, terus kan ini ada yang sama lagi nih, 3,8 tambah 2,1, 2,1 tambah 3,8. Ini kan konsepnya sama sebenarnya gitu kan. Berarti ya kamu keluarin aja, berarti 2,1 ditambah 3,8 dikalikan 33 ditambah 17. Kesimpulannya adalah soal ini bisa kita ringkas menjadi seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini kan gampang tuh kan. Ya, kita tinggal jumlahin aja. Yang ini 50, kemudian 2,1 ditambah 3,8. Ketemu berapa nih? 5,9. Ya kan? Dikalikan. Simple kan? Hasilnya 295. Selesai. Nggak ada 1 menit. Nggak ada 1 menit. Asalkan kita udah tahu triknya. Kalau belum tahu emang susah gitu. Aku juga dulu waktu SMA terus terang aja susah gitu ketika ngelihat soal ini, apa ini ruwet banget gitu ya. Masih manual kayak tadi 3,8 dikali 33 terus nanti udah ketemu hasilnya. Terus 2,1 kali 17. Itu lama kalau kayak gitu. Tapi kalau kita pakai trik cepet dari 1 menit. Next. Nah, ini soal nih. Biasanya kan ada tuh sistem linear 2 variabel. Biasanya kan diketahui tuh 2 kan. Misalnya ada 2x plus 3y sama dengan 5. Terus ada lagi 3x plus 5y sama dengan 10 misalkan gini. Biasanya kan ada 2 kan, 2 clue. Tapi kalau di soal stand cuma ada 1 clue. Nah, ayo, gimana? Ada 1 clue langsung ditanyakan gitu ya. Ini sebenarnya gampang gitu loh. Sebenarnya gampang banget. Gampangnya gimana? Nah, bentar. Ini ku hapus. Nah, ini ku hapus ya. Sebenarnya kalau udah terbiasa dengan soal-soal stand, kalian lihat aja udah ketemu jawabannya. Berarti ini yang aku kotakin sama dengan, nah kalau mau jadi yang ditanyakan kan 12x min 9y. Diapain? Harus dikalikan 3. Kita coba ya. 4x min 3y sama dengan 10. Kita kalikan 3. Berarti 12x min 9y sama dengan 30. Jawabannya 30. Cepet kan? Gak ada 1 menit. Kak, gimana caranya tahu kok bisa dikalikan 3? Gimana caranya tahu dikalikan 3? Ya harus dibiasakan gitu loh. Kalian harus biasa mengerjakan, membedah pola-polanya gitu. Terus diterapin ke soal-soal yang lain. Kebaca nanti. Kayak baru lihat aja, oh udah. Bahkan gak usah bikin oret-oretan, udah ketemu 30. Gitu. Itu ya. Nah, beberapa soal bisa diselesaikan dengan 2 cara. Cara yang lama banget dan cara yang cepet banget. Ini aku kasih contoh nih. Kalau ini aku kasih space ya. Ini untuk cara yang cepet banyak. Untuk cara yang cepet banget nih. Cuma 1 kotak ini. Cepet banget. Nah, ini cara yang lama banget. Aku kasih space lebih banyak ya. Nah, rata-rata nilai ulangan A adalah X, kelas B adalah Y.
Dan nilai rata-rata gabungan kelas A dan B adalah Z. Jika X banding Y sama dengan 8 banding 7 dan Z banding Y sama dengan 22 banding 21, maka rasio jumlah siswa kelas A terhadap jumlah siswa kelas B yang mengikuti ulangan tersebut adalah, ini kalau pakai cara lama, pakai cara logika matematika, lama banget. Ini tak coba kerjain. Kita kalau pakai cara lama, pakai konsep rata-rata. Berarti rata-rata nilai ulangan kelas A adalah X. Itu. Berarti kita misalkan jumlah siswa A, nah jumlah siswa kelas A itu kita misalkan QA. Kemudian jumlah siswa B kita misalkan QB. Nah, kalian kalau nggak paham nggak apa-apa ya, karena tujuan aku sharing ini bukan memahamkan kalian, tapi untuk mengasih tahu kalian bentuk soal STAN itu kayak gini. Nah, rata-rata nilai ulangan kelas A adalah X. Berarti jumlahnya berapa tuh? Rata-rata nilai ulangan kelas A. Berarti kan ada jumlah nilai kan? Nah, jumlah nilainya di sini pakai perbandingan. X banding Y, 8 banding 7, ya kan? Kemudian Z banding Y, 22 banding 21. Kita samakan dulu nih. X banding Y sama dengan 8 banding 7. Kemudian Z banding Y sama dengan 22 banding 21. Nah, ini kita samakan Y-nya 7 di sini. Yang satunya yang dibandingkan dengan Z, Y-nya 21. Kita samakan 21. Ya, kita kalikan 3. Nah, kalau kayak gini ketemu kesimpulannya, X-nya adalah 24, Y-nya adalah berapa? 21, Z-nya adalah 22. Baru kita selesaikan dengan cara logika rata-rata. Ini kan jumlah nilai nih. Ini rata-rata, rata-rata jumlah nilai. Berarti kalau jumlah nilai adalah, bentar. Nah, berarti jumlah nilainya itu A, kelas A ya, jumlah nilai kelas A dibagi jumlah siswanya QA ketemu X rata-ratanya. Nah, kan gini konsepnya. Kemudian jumlah nilai kelas B, ya kan, dibagi jumlah siswa kelas B sama dengan Y. Kemudian jumlah nilai rata-rata gabungan kelas A dan B adalah Z. Berarti A ditambah B, gitu ya. Jumlah nilai A ditambah jumlah nilai B dibagi QA ditambah QB sama dengan Z. Ini ya. Ini lama banget gitu. Sebenarnya untuk cara cepatnya dari sini aja udah kelihatan. Tapi nanti tak tunjukin. Ini Z ya. Nah, Z. A ini apa? A ini kita pindah ruaskan ya. Kita pindah ruaskan ke sini. B-nya kita pindah ruaskan ke sini. Jadi A, nih, A itu sama dengan QA kalikan X, ya kan? Ditambah B-nya itu QB kalikan Y dibagi QA ditambah QB sama dengan Z. Nah, terus kita masukin angkanya. QA, X-nya berapa? X-nya 24. Berarti 24 QA ditambah Y-nya berapa? 21. 21 QB sama dengan, nah ini dipindah ruaskan ke sini. Jadi Z-nya berapa? 22. 22 QA ditambah 22 QB. Ini lama banget nih caranya. Kemudian kita kurangi 24 QA, ini ya. 24 QA kurangi 22 QA. Ketemu 2 QA. Sama dengan yang B pindah ruaskan ke sini. Berarti ketemu 1 QB. Yang ditanyakan apa? Jumlah siswa A. Berarti QA dibanding jumlah siswa B. Dibanding QB. Sama dengan berapa? Nah, ini pindah ruas berarti ya. Pindah ruas berarti ketemunya
Ini ke sini ya. Nah, kan tadinya gini, 2QA sama dengan 1QB. Pindah ruaskan. QA per QB sama dengan 1/2. Berarti jawabannya 1/2. Apa tuh? A. Lama banget kan ya A ya? Lama banget. Tapi kalau kita udah tahu triknya, cukup kalian hitung sampai sini. Sampai sini doang. Habis itu pakai trik. Triknya gimana? Kalian susun X sini kelas yang kedua apa? Y ya. Y. Kemudian rata-rata keduanya itu di tengah sini. Z-nya itu berarti di sini. Gitu ya. Berarti X-nya berapa? 24. Y-nya berapa? 21. Z-nya berapa? 22. Nah, nanti kalian kurangi selisihnya berapa? Nah, selisih ini Z ya. Selisih 24 kurangi 22, ya 2. 22 kurangi 21, ya 1. Perbandingan X banding Y adalah 1/2. Selesai. Ya kan? Nggak ada 1 menit. Karena udah ketemu jawabannya. 1/2. Pakai trik tadi. Gitu ya. Gampang banget. Ini cara cepat banget, ini cara lama banget. Jawabannya sama. Nah, next. Kemudian ini sebenarnya nggak usah baca soal, juga udah tahu. Ini soal tahun 2010. Jadi kita baca soalnya deh ya. Ini cara cepat banget gitu ya. Cara cepat banget di sini, cepat banget. Kemudian ini cara lama. Nah, cara lamanya gimana? Ya kan segitiga ABC ini sebenarnya sebangun dengan segitiga EDC. ABC ini sebenarnya ada nih di sini nih, EDC gini ya. Ini dan segitiga ini. Ini sebangun. Nah, AC sama dengan BC. AC ini sama dengan BC, gitu kan. Bentar, biar rapi. Nah, kalau kita bedah, berarti kan Y ini, Y kuadrat, itu sama dengan di sini. Nah, kemudian, kalau kita pikir-pikir lagi, ini kan sebenarnya kan segitiga sama kaki. Nah, berarti sudut X kuadrat sama dengan Y kuadrat sebenarnya. Nah, tinggal CBA, sudut CBA adalah X min 24. Tadi konsepnya gimana? X kuadrat sebenarnya sama dengan Y kuadrat. Kenapa? Karena segitiga sama kaki. Nah, ini masih cara lama sebenarnya gitu ya. Nah, terus ini kan berpelurus kan ya? Berpelurus. Masih ingat kan ya? X min 24 ditambah Y sama dengan berapa? 180. Gitu ya. X sama dengan Y. Yang ditanyakan apa? Y-nya berapa? Ya udah masukin aja Y. Y min 24 plus Y sama dengan 180. 2Y sama dengan 204. Y ketemu 102. Ini cara lama. Cara cepatnya gimana? Nah, kita lihat ini. Cara cepat gak ada 10 detik. Serius deh, gak ada 10 detik. Nah, kita coba ya, kita coba hapus. Hapus. Nah, kalian fokus yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Y. Y itu yang mana? Yang ini ya? Yang ini nih. Y itu sudut tumpul kan? Ya enggak? Ini kan sudut tumpul. Cari, kalau sudut tumpul kan lebih dari 90 derajat. Cari yang jawabannya 190 derajat. Ini bukan. Oh, berarti D. Udah selesai. Selesai kan? Hanya lihat itu. Ya ini sudut tumpul. Berarti lebih dari 90 derajat. Ya udah, berarti jawabannya D. Karena hanya ada satu jawaban yang di atas 90 derajat. Nggak peduli itu ya benar atau enggaknya, tapi intinya adalah lebih dari 90 derajat. Yang lain, kalau jawaban yang lain salah, berarti yang terakhir adalah benar. Gitu ya. Gampang banget. Oke, next mungkin Kak Indri nih bakal jelasin bahasa